Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 583. Dan pembahasan kali ini kita coba bahas lagi teman untuk list debut dari Superform Primary Rider Kamen Rider era Rewa terfavorit ya. Yang pastinya kita akan coba bahas dari desain dulu lah ya kan ya. Baru untuk mempersingkat waktunya kita akan bahas debutnya itu ya singkat aja teman ya. Jadi pastinya ini sudah ada 6 ya teman, mungkin bukan 6 kali ya, karena ada beberapa series ya, terutama dari series Saber sampai Gachard ya, itu dia pakai fasenya ada dua fase ya kita sepertinya itu dua fase, jadi udah 4 series gitu ya. Jadi total ada 10 formnya ya. Tadi kita akan coba urutkan dari desainnya dulu lah teman ya. Jadi let's go. Di nomor 10 kita punya Kamen Rider Revised Thunder Gale di episode 28 ya. Jadi ini adalah fase kedua dari Kamen Rider Revised atau Jack Revised ya teman ya. Jadi kenapa saya masukkan ini di nomor 10 ya teman ya. Ya mungkin banyak orang yang udah memperkirakan lah kayaknya pendapatnya seperti apa ya. Ya pasti ya desain ya, atau ibaratnya desainnya sebenarnya oke-oke aja ya gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Cuman itu warnanya itu ibaratnya kayak wow ya, sangat colorful sekali ya. Maksudnya kayak terlalu jomplang dengan warnanya si Jack Revised itu juga gitu ya. Kan ibaratnya desain ini udah oke banget nih gitu ya, desainnya udah berduri-duri gini, terus juga pastinya lebih intimidasi lah gitu ya, atau bukan intimidasi juga sih, mungkin lebih ke arah kayak lebih powerful aja kan dimana kan listrik ya, thunder ya kan, kayak warna-warna listrik kan ada kuning, merah, biru, mungkin kayak voltage gitu ya. Nah ini apa ya, kayak kurang menarik aja gitu ya. Tapi ya dari segi fight sih ya mungkin masih oke ya, lawan si Ortega ya. Terus juga yang paling puncaknya tuh di episode 31 tuh ya, itu pas fokusnya tuh ke Iki ya, itu salah satu episode yang terbaik lah ya kan 30-31 kayaknya, karena itu betul-betul fokusnya ke Iki ya. Jadi bagaimana untuk flashbacknya dan bagaimana sebelum nanti masuk ke arc yang membosankan ya, dari episode 32 sampai 48. Nah seperti itu ya teman ya. Jadi pastinya inilah yang kita lihat kan ya, bagaimana desainnya ini itu juga di repaint seperti Shin Revised, dan itu jauh lebih bagus ya teman ya, karena sesuai warna juga gitu ya. Jadi kan repaint dari Revised Thunder Gale menjadi Shin Revised gitu ya. Jadi itu lebih oke loh teman ya. Ya, jadi bahkan untuk Vistamnya pun juga ya cuman kayak gitu doang ya kan ya. Kipasnya pun kayak kipas PC ya mungkin ya. Itu masih kurang lah gitu ya. Karena ini pun kalau sekelas Superform juga ya, mungkin bukan hanya desain aja gitu ya, powernya ya dia kan bisa nge-create elemen gitu ya. Ya itu cukup menarik lah gitu ya. Untuk di fusion kan ya, tapi dari secara look ya sama kayak form-form yang lainnya gitu ya dari pas ini ya kan, yang sangat warna-warni gitu ya, yang dimana warna es krim pedal pop ya katanya ya. Jadi betul-betul ya kurang lah gitu ya kan. Jadi seperti ini teman, nomor 10-nya. Di nomor 9 kita punya Kamen Rider Saber Elemental Dragon ya, di episode 27 dari Kamen Rider Saber ini. Nah ini juga bisa bilang ya salah satu superform yang sebenarnya konsepnya keren ya temen ya. Ini kan kayak menggunakan elemen dari naga-naga, misalnya api, air, tanah, udara gitu ya, mirip-mirip kayak wizard gitu ya. Yang ibaratnya ini di manifestasikan ya dengan cerita dari buku ya teman ya, cerita buku tentang kisah naga yang penyendiri gitu ya, yang sampai dia tuh kayak nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa gitu ya, sampai dia kayak menjadi tulang belulang gitu ya kan ya. Ya itu sebenarnya backstory-nya cukup sedih gitu ya, tapi ya desainnya itu ya kan ya, kayak wah ya sebenarnya bagus sih. Apinya tuh kayak api lava sama api cumpulan es gitu ya. Konsepnya juga bagus gitu, karena kayak bonding gitu ya teman, atau kayak berjabat tangan gitu ya. Tapi ya gimana ya, agak kurang aja sih teman ya. Maksudnya warnanya tuh udah kayak boy blaze ya kan ya, yang kayak campuran gitu ya kan ya, api sama es gitu ya. Ya sebenarnya ini ya masih B aja ya teman ya, karena maksudnya kalau untuk segi mewahnya ada gitu ya, kalau segi konsepnya bagus, ceritanya juga oke ya, tapi ya
gimana gitu ya ngeliatnya ya. Terus kalau dari segi fight sih ya masih oke gitu ya. Lawan si Regiel itu juga oke gitu ya. Betul-betul debutnya bagus banget gitu ya. Karena debutnya Elemental Dragon ini juga salah satu yang ibaratnya sih tunggu-tunggu juga loh temennya, karena lihat dari segi formnya ya emang bikin kaget gitu ya. Soalnya kayak what apa nih Boy Blaze atau gimana kan pas awal-awal ikut maraton Saber kan pastinya tahu kan ya bagaimana seheboh apa untuk form-form Saber ini, bahkan final formnya yang wadaw sekali gitu ya. Jadi saya kan udah pernah bahas teman untuk final form terbaik kan ya sampai gacor tuh ya. Nah untuk yang kali ini kita akan bahas untuk super formnya aja gitu ya, yang kalau tuh misalnya gap sampai lainnya ya kan berarti ya tunggu 5 tahun lagi gitu ya. Yang pastinya seperti ini teman untuk form-formnya ya teman, karena ya dia cukup oke lah kan seperti desainnya, tapi warnanya itu kayak wadaw, warna api, warna esnya wadaw, kayak what, sakit mata ya temen ya. Nggak sakit mata juga sih, cuman kayak apa ya, kayak kurang masuk aja lah gitu ya. Ini kan sesuai selera aja gitu ya, tapi jujur ya konsepnya bagus gitu ya, fightnya oke ya, cuman ya masih adaptasi lah gitu. Oke, lanjut. Di nomor 8 kita punya yang paling baru ini ya, yang baru aja debut kemarin ya, episode 24 Kamen Gabu dengan Gabu Blizzard Sorbet ya. Jadi pastinya untuk form-form yang udah keluar saat ini pun juga ya masih sesuai lah kan dengan tema makanannya gitu ya. Jadi untuk tema kali ini itu adalah tema es krim ya teman-teman ya, dengan warnanya pun juga ya masih dengan colorfulnya, tapi entah kenapa lebih mendingan ya daripada Revise atau enggak Saber ya. Ibaratnya kalau Revise itu kan warna itu kan udah jomplang sekali gitu ya, warna darknya ditambah warna colorfulnya, ya maksudnya cuma berapa warna aja gitu ya. Kalau Saber kan tema ya, karena temanya ini adalah es krim teman, jadi apa ya, kayak yang diharapkan oleh semua fans itu adalah ya bagaimana si karakter yang mendukungnya ini bisa men-trade karakter apa ya, suatu makanan ya, itu bisa secara menarik gitu ya. Contohnya seperti debut Gav King itu kan Sachika gitu ya, mengajari Shoma dalam membuat kue, yang dalam ceritanya Shoma itu nggak pernah sama sekali merasakan kue ya, ibaratnya kue dari stomarknya gitu ya. Jadi rasa-rasanya itu kayak kurang, bukan kurang sih, kayak ada yang kurang lah gitu ya. Jadi kali ini ya dia kan bisa membantu Shoma ya kan dengan hati ke hati, akhirnya bisa dapat gitu ya. Sementara kalau untuk es krim ini ya kita melihat debutnya juga agak terkejut ya teman ya, karena untuk konklusinya tuh si Shomanya kan lagi demam gitu ya. Terus ibunda Shoma tuh kayak kayaknya kita kurang es krim nih gitu ya, kayaknya harus cari es krim biar kamu cepat sehat. Nah logikanya ya kan kalau kita lagi sakit ya kan ya, misalnya apa gitu ya, mungkin nggak harus es krim juga nggak sih gitu ya, mungkin kayak kasih makanan yang lebih manfaat gitu ya. Kalau es krimnya dimaksud itu untuk melegakan tubuh ya mungkin bisa aja kali ya. Ini kayaknya untuk menguatkan mental pun juga bisa gitu, tapi kenapa kayak apa ya, konsepnya itu mungkin agak kurang aja ya temen ya. Tapi ya selain dari itu ya Sanchika ini sih andilnya cukup oke lah gitu ya, walaupun dia juga pas ambil es krim itu kayak ya dia bayar kok ya temennya, sekali lagi ikannya itu dia kan bayar gitu ya, itu tetap aja kan ya dia bisa membantu Sanchika apa mau Shoma juga untuk mendapatkan makanan ataupun gojizo yang bersangkutan ya. Jadi ya kalau es krim ini tuh tipenya one use juga gitu ya, jadi ya cepet mencair juga gitu ya, karena kan es krim gitu ya, jadi kan bisa langsung mencair juga gitu ya. Ya kan juga es krim Blizzard Sorbet ini kayak harus di stok lebih kayaknya ya sama Satika ya, jadi betul-betul mantap lah temennya, warak tuh ya makan es krim terus gitu ya, sakit gigi ya temennya. Jadi pokoknya untuk konsepnya juga oke ya, cuman ya untuk kekurangannya atasnya kayak botak gitu ya temen ya, nggak juga sih temen ya, mungkin kayak betul-betul es krim ya kan konsepnya. Jadi kan ya pas sesinya pun juga ini kan ada sekitar berapa tuh, 7 ya temen ya, kepalanya satu, di bagian dada satu gitu ya, bahu kiri kanannya 2, tangannya 2 gitu ya, sama bagian kaki mungkin ya. Jadi seperti ini ya teman untuk debutnya lawan si Bitter Gav juga oke-oke aja ya teman ya, karena ini kan juga udah bagus juga sama konsepnya ya, sebagai si raja es krim. Luar biasa ya teman ya. Nah kan dia bisa keluarin troopsnya juga itu ya, jadi kita tunggu seperti apa.
Di nomor 7 kita punya Kamen Rider Jack Revice di Kamen Rider Revice episode 22 ya temen ya. Jadi pastinya kenapa bisa masuk ini ya untuk top 7. Jadi ya lagi-lagi konsepnya betul-betul baru ya teman, sebagai super form. Efek sapinya beda dari lain teman, biasanya berserk lah atau gimana gitu ya. Ini dia switch place. Jadi intinya ini seperti kayak si Vice ya kan, sebagai Akumanya itu dia bisa berganti peran gitu ya, untuk berubah atau bisa mengganti posisi dari Iki nah itu sendiri gitu ya. Jadi pastinya selain Iki bisa jadi Vice gitu ya. Untuk si Jack Revice ini ya pastinya ada juga lah kayaknya dia momen berseknya ya kan, pas mau debut-debut si Thunder Girl itu. Sebetulnya ya Revice ini tuh nggak buruk-buruk amat lah ceritanya gitu ya, atau plus story-nya. Cuman kalau untuk debut si Jack Revice ini itu kayaknya berada di episode yang agak bukan gimana ya, kayak kurang masuk aja gitu ya. Jadi malah debutnya di episode yang ada duo komedi ya, maksudnya yang kayak mau apa ya, kayak ikut audisi komedi stand up komedi gitulah gitu ya. Dari situlah kayaknya muncul untuk Jack Revice ini, kayak tiba-tiba juga gitu ya. Tapi ya dari situ ya desainnya oke gitu ya, desain runcing-runcingnya ya kan ya. Dari sini pun juga udah merasa kayak Black Hazard-nya build lah gitu ya, tapi lebih keren Black Hazard lah gitu ya. Cuman kalau di Revice ini tuh ya Jack Revice tetap masuk lah temennya, karena lihat temennya ini konsepnya pun juga udah kayak buas sekali gitu ya. Ini jujur ini oke lah temennya, sebagai support form yang ibarat tuh bukan tipe berserk yang gimana-gimana gitu ya. Itu pun berserknya dikenalin sama Gifu doang gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Yang pastinya untuk si Jack Revice ini juga kekuatannya ya cukup oke, yang dimana munculnya item itu ya bisa meng-create kayak elemen-elemen itu ya kan ya, sama seperti Thunder Girl yang kita bahas nomor 10 tadi gitu ya. Jadi si Jack Revice ini pun juga kalau dipakai sama Vice ya bisa bilang ya lebih brutal gitu ya, lebih boss juga gitu. Tapi kalau sama Iki dia lebih terarah, teratur dan pakai skill gitu ya. Jadi ibaratnya skill elemennya tuh terpakai juga, bahkan bareng sama adiknya ya si Sakura itu juga cukup oke gitu ya. Episode 24 juga duelnya ya bagus juga gitu ya. Jadi salah satu apa ya kelebihannya ya memang konsepnya ini kan seperti switch place gitu ya, yang dimana juga awal-awal pun juga bikin kaget gitu ya. Jadi kayak bertukar tempat gitulah temennya. Jadi kayak apa ya, kayak Den-O lah jadinya ya kan. Jadi si Iki itu kayak punya kesadaran si Vice itu ya temennya. Jadi ya desainnya juga bagus banget gitu ya, apalagi pas mode berserknya tuh udah kelihatan juga kayaknya kayak mode T-Rex-nya juga gitu ya. Jadi lebih buas, lebih ganas ya gitu ya. Jadi oh my god, asli sih ini super form ini tuh kalau di repaint lagi ya apa ya, tadinya kayak banyak banget ya temennya, variasi sendiri kayak agak kurang gitu ya. Oke lanjut. Di nomor 6 kita punya Kamen Rider Saber Primitive Dragon di episode 23, yang ini adalah fase pertamanya berarti ya kan, yang tadi kan juga itu adalah fase pertama kan ya, dari Jack apa namanya Reverse Thunder Girl. Nah kali ini dari Elemental Dragonnya gitu ya. Jujur ini lebih wow ya, lebih terkonsep kayaknya ya. Mungkin bagaimana untuk konsepnya seperti naga tulang belulang gitu ya, naga yang ibarat tuh yang primitif kan ibaratnya masih kayak ada insting buasnya gitu ya. Jadi Saber Primitive Dragon ini tuh membawa konsep buku ya, bukunya tuh yang membawa naga buas gitu ya, sehingga pada saat si Toma itu pakai itu ya, dia betul-betul seperti seekor naga yang buas gitu ya. Pegang pedangnya pun juga udah kayak pegang bilahnya kan, pegangnya tuh kayak gitu ya temen ya, kayak mau menerkam atau mau memburu mangsanya gitu ya. Apalagi pas dia berubah pun juga kayak ya mukanya pun juga kayak kayak kretek-kretek gitu ya kan ya. Jadi kayak apa ya, kayak dikenaliin sama bukunya gitu ya. Jadi emang pergerakannya pun juga seperti seekor naga yang siap menerkam musuh-musuhnya gitu ya. Dan dia juga bisa berganti buku menjadi Primitive Lion gitu ya, yang memang ya cuma menambah kekuatan aja gitu ya, gak ada penambahan baru, cuman diganti doang gitu ya. Jadi apa ya, pas debutnya lawan si siapa ya, Storius sama Zuo siapa ya,
kan dia kan kayak dua orang gitu ya teman, dan juga ada si Blades gitu ya, si Lion Daisenki juga ada di situ. Nah ini si Saber Primitive Dragon ini pun juga muncul dengan adanya buku yang ada di kutub utara kalau salah ya. Jadi desainnya pun juga ada kayak kostum Halloween tau kan ya, yang kayak gambar tulang naga gitu kan ya. Itu konsepnya oke loh temen ya. Jadi kayak betul-betul terasa buasnya itu ada gitu ya, terasa sangkarnya itu juga keren banget. Apalagi kayak apa ya, serang-serangnya tuh kan dia pakai ekor naga terus kayak dihempaskan, itu jauh lebih wow gitu ya, betul-betul keren banget gitu ya. Apalagi di momen flashback ini kan ya, dimana kan ada tuh kan flashbacknya dimana si Saber ini tuh pas lagi Primitive Dragon itu kayak menghabisi seluruh para Ksatria of Logos itu, dan sisa si Mei-chan doang gitu ya. Jadi itu udah terasa juga teman, sebuas apa, sekuat apa gitu ya si Primitive Dragon ini gitu ya, sampai dia juga mendapatkan pencerahan gitu ya sama seorang anak gitu ya, yang ibaratnya juga dari naga itulah kan ya, bisa bertemu dengan lainnya. Gimana nggak serem ya teman ya. Saber Primitive Dragon ini pun juga salah satu buku yang terlarang juga gitu ya. Jadi memang ini salah satu buku yang menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat ya. Jadi sampai juga menjadi penyelamat loh teman ya, untuk final battle dari Toma lawan Stories kan ya, itu kan sempat jatuh ya teman ke lubang itu, terus diselamatkan sama si Primitive Dragon ini gitu ya. Betul-betul luar biasa teman ya. Apalagi selain itu juga debut atau fightingnya lawan si Kento yang lagi jadi mode edgy ya, lawan apa namanya Jao Dragon itulah teman ya. Pokoknya salah satu momennya yang paling mantap ya itu ya temen ya. Jadi salah satu penyelamat juga kan ya untuk formnya ini, bisa aja kan dilepas kendali gitu ya, lawan Sabella juga gitu ya. Apalagi ya betul-betul mengcounter semuanya gitu ya. Apalagi semuanya kayak betul-betul ketar-ketir kan ya ngeliat si Saber Primitive Dragon ini tuh, kalau misalkan itu lepas kendali ya bakalan dihajar gitu ya, nggak nentu kapanpun gitu ya. Jadi seperti itu, oke? Mantap. Di nomor 5 ini sangat menunjukkan teman, karena ini ada Kamen Rider Iron Gajar. Wow, ini salah satu desainnya tuh juga yang paling menarik loh teman ya, karena desainnya yang betul-betul kayak konsepnya kereta api, yang kereta minyak ya atau kereta asap gitu ya kan. Jadi konsepnya kan kayak double train gitu ya teman. Jadi bukan double, malah train ya, three train ya kan, atau 3 kereta gitu ya. Jadi betul-betul konsepnya tuh sangat bagus gitu ya. Apalagi ya ini tuh tipenya bukan kayak berset juga gitu ya, tapi ini tuh seperti bisa menciptakan suatu alkimia yang ibaratnya si Houtaronya yang dari pemantik atau kayak tungku kimianya gitu ya. Jadi kayak bisa menjadi tumpuan juga untuk evolusi dari sistem liner ini jadi 10 liner gitu ya. Jadi untuk melawan salah satu yang terkuat juga. Nah ini kenapa sih bisa bilang itu bukan episode 24 ya kan ya, tapi episode 25 ya, karena ini debutnya juga Heshina kan di akhir episode 24 gitu ya. Terus debutnya itu bukan lawan si Boptera, tapi lawan si Minato. Karena biasanya ya untuk lawan si support form ini tuh biasanya ya kata terkuat ya, kayak misalnya Saber tadi kan lawan si siapa tuh, lawan si Regil, ataupun siapa ya, misalnya pokoknya yang lawan terkuat lah gitu ya. Apalagi kalau kayak ini kan si Iron Gacher ini kan lawan si Minato langsung kan ya, senseinya itu kan ya. Jadi saya bisa bilang ya untuk Iron Gacher itu bukan episode 24 depannya ya, tapi episode 25 ya, karena 24 itu lawan Boptera pun juga cuma mengcounter doang gitu ya, counter ya kan ya, itu ya biasa aja gitu ya. Apalagi di sini pun juga sempat menjadi salah satu form paling krusial juga kan ya untuk menyelamatkan si Hopper One ini ya. Namun sayang juga kan ya, Hopper One-nya mati ya. Jadi pastinya untuk momen ini pun juga yang sangat menarik perhatian juga gitu ya. Jadi si Hotaru-nya lawan si Minato Sensei yang dari Dread type 1 misalnya ya, yang pakai unicorn ini gitu ya. Jadi betul-betul salah satu fight yang cukup menarik gitu ya. Apalagi arc dari Minato Sensei ini pun juga yang dia berkhianat itu kan ya gak berlangsung lama gitu ya, cuman sekitar 10 atau 11 episode doang kayaknya, dari episode 17 ya kan sampai 26 sorry ya, atau 25 gitu ya. Jadi pastinya sangat menarik ya teman untuk bahas teman, karena untuk kisahnya sih udah oke ya teman, kayak kepala
apa ya, kayak ksatria gladiator gitu ya temennya. Terus dia kayak pakai kereta api gitu ya kan, walaupun bagong banget ya temennya. Maksudnya kayak besar banget gitu ya. Terus juga apa ya, armor keretanya pun juga seperti apa ya, melengkapi lah teman, jadi kesan seperti ksatria kereta api. Aduh, namanya apa ya, mungkin kayak masinis lah teman ya, atau kayak yang dari kereta api pun juga ya cukup menarik lah teman ya. Evolusinya juga bagus gitu ya, yang kayak apa ya, konsep yang seperti ksatria itu bagus juga ya teman ya. Yang ya kita lihat teman bagaimana untuk debutnya, kan dia pakai Terliner sama crosshopper gitu ya. Terus signature pose-nya pun juga sedikit lah gitu ya, tapi ya dari segi debut sebenarnya masih oke lah gitu ya. Yang dia pakai apa namanya, serangan portalnya gitu ya, karena kan dia kayak percampuran warp terra terus sama si Terlinernya gitu ya, yang juga pastinya untuk kekuatannya bisa disatukan gitu ya. Itu betul-betul bagus ya temennya. Jadi sepertinya teman untuk Iron Gacha ini kan ya, jadi oke loh temennya, keren banget gitu ya. Untuk konsepnya juga bagus gitu ya, jadi terasa mewah dan besarnya itu juga bagus gitu temennya. Jadi Iron Gacha kita masuk ke nomor 5. Oke, kita lanjut teman untuk nomor 4. Di nomor 4 kita punya Kamen Rider Kids Boost Mark II. Ini jauh lebih wow ya, lagi-lagi ya. Jadi gimana ya, konsep dari Boost Mark II itu evolusinya ya nggak ada yang berbeda gitu ya, nggak mewah banget atau gimana gitu ya. Dan ini juga adalah fase pertama dari Kids gitu ya. Dan ya ini konsepnya bagus banget asli ya. Jadi kayak ini sebenarnya tuh cuma 2 warna doang gitu ya, hitam, terus juga untuk stroke-nya warna merah ya. Ya kan, ya cuma 2 warna doang, tapi ini cakep banget bro. Ini betul-betul bagus banget ya kan, Kids Boost Mark II ini. Jadi betul-betul membawa kesan seperti rubah berkecepatan tinggi gitu ya. Itu asli keren banget ya teman konsepnya ya. Terus juga dia kan pakai bus motor kan dari ibunya kan, yang mama minta phone baru, enggak maksudnya tuh dia kayak si apa, Ace nya kan dia kayak reinkarnasi dari beberapa Ace lain ya kan. Jadi dia udah reinkarnasi berapa ribuan tahun gitu ya, dia cari mamanya kan ya, ikut perisai Pix, dan sampailah ya momen atau titik ini kan ya, dia mengetahui ibunya tuh menjadi ya dewi pencipta gitu ya, yang kapanpun bisa dihancurkan juga untuk menjadi ya apa ya, kayak penggantinya gitu ya. Jadi apa ya, konsep ini juga apa, buckle-nya pun juga bagus loh temen ya. Jadi buckle-nya kan bus matu kan ya, jadi ini asli kan, jadi kayak ekornya rubah gitu ya. Cuman kalau untuk konsep seperti bus, berarti kayak knalpotnya kan kayak sut sut gitu ya. Jadi bunyi sung gitu ya, itu lebih mantap juga gitu ya. Apalagi boost matu ini pun juga ya, hedgingnya juga oke, pose signature-nya dari Kids juga cakep banget gitu ya. Jadi betul-betul bagus banget konsepnya kan. Jadi pose yang kayak ini pun juga sebenarnya ada dari Kids loh teman, sebelum dari GAF kan ya. Pose bungkuk ini kan, ini untuk era Reiwa ya teman ya. Ingat era Reiwa ya, untuk pose bungkuk ini tuh kayaknya baru Kids ya teman ya. Habis itu lanjut lagi ke Gabo, yaitu jadi salah satu pose andalannya kayaknya seperti alien ya. Jadi pose seperti membungkuk gini pun juga bagus juga ya teman ya. Jadi gila sih teman, ini salah satu super form terkeren lah teman ya, karena desainnya tuh simple ya, tapi ya ini atletis sekali gitu ya, cepat, kilat gitu ya. Bahkan ini juga lebih apa ya, kenceng gitu ya, berapa milisecond gitu, atau berapa detik gitu ya, berapa per berapa gitu ya. Jadi pokoknya bagus banget asli ya. Jadi asli ini salah satu perform yang ibaratnya evolusinya tuh nggak terlalu heboh ya, tapi konsepnya dapet gitu ya untuk performnya ini. Apalagi dia ngelawan si siapa ya, Jamato yang Raime itu ya temen. Jadi pokoknya bagus banget asli ya Boost Matsu ini. Oke. Wah gila sih teman. Oke, lanjut teman untuk nomor 3. Di nomor 3 kita punya Kamen Rider Platina Gachard. Ya, lagi-lagi Gachard masuk, dan kali ini di top 3 ya teman ya. Desain super form terfavorit ya teman ya. Jadi pastinya untuk dari segi desainnya ya lagi-lagi bagus ya teman ya. Kayak entah kenapa dari Iron Gachard ke Platina, ini Platina lebih mantap gak sih teman ya, lebih simple, lebih slim gitu ya. Ini benar kayak dari Kachidoki ke Kiwami lah gitu ya. Jadi kayak Kachidoki kan itu ya salah satu super form terkeren juga gitu ya.
Terus lanjut ke Kiwami, final formnya itu lebih slim ya kan ya, tapi kosnya kan kayak Shogun buah gitu ya. Nah, terus juga untuk si apa namanya, gacor ini kan seperti membawa konsepnya tuh seperti ada mix and match power exchange ya, maksudnya penggunaan kekuatannya itu bisa ditingkatkan juga gitu ya. Jadi bisa disatukan juga teman, mau dipasang di kaki, di tangan kan, ada dua di tangan, dua di kaki kan ya. Jadi bisa keluarin seluruh kemi kan, bahkan di tengah juga bisa gitu ya. Apalagi dia juga puncaknya tuh di artnya si Renge itu ya, dimana dia juga emasmakan juga teman untuk debutnya ya, sampai dia pakai berapa kemi tuh ya untuk temanya tuh si kosmik gitu ya. Jadi betul-betul dimasmakan makanya untuk kekuatan keminya ini gitu ya. Apalagi pas barengan sama Macedo itu pun juga ya cukup oke lah ternyata. Macedo pakai Mooncake Barus pun juga jadi terasa kayak apa ya, kayak bontot banget lah temennya, maksudnya kayak kakak sama adik gitu ya, lagi ngelawan monster gitu ya. Jadi jujur ya temennya, Macedo Mooncake Barus pun juga jadi salah satu form bukan terlucu karena apa ya teman, tapi di sana tuh lucu ya temennya, kayak anak-anak banget lah teman, anak-anak lagi cosplay gitu ya. Tapi jujur bagus ada gitu ya, bagus banget malah ya. Dan juga pastinya untuk digunakan dia lawan si Gurion gitu ya. Apalagi juga dia kan pas debut Platina Gacor ini kan teman-temannya lagi yang lawan apa si trio The Sisternya, lawan Gurionnya gitu ya. Terus si Hotornya pun juga bertemu sama para Kemi yang lagi tersegel di sana gitu ya. Terus sampailah dia juga bisa pakai lagi untuk Hopper One-nya dan evolusi. Jadi Platina Gacor ini gitu ya, yang juga pastinya bisa melawan Kurion ini. Terus untuk Radikiknya ya dibantu sama Hopper apa crosshopper juga sih temennya. Jadi crosshoppernya apa, Hopper One tuh dia pakai apa helm masinis gitu ya temennya. Terus untuk team up-nya sama Kloto pun juga ya bagus juga gitu ya. Jadi betul-betul oke lah teman dari segi desain kan. Cuman kalau dari debutnya tak kenapa kayak sedikit apa menarik lah gitu ya. Ya kan maksudnya nggak wow banget gitu ya. Jadi kayak masih oke lah gitu ya untuk debutnya. Terus kalau desainnya kayak lucu-lucu gini pun juga sebenarnya bagus juga ya temennya. Karena kayak desain seperti ini ya kan desain Hopper One ini kan ibaratnya seperti membawa apa ya, si Hotor itu meloncat tinggi gitu ya, tinggi banget gitu ya. Jadi betul-betul bawa konsepnya tuh sangat bagus, fresh dan sangat wow ya. Apalagi kayak dia tuh formnya ganteng juga, kayaknya warna putih gitu ya, ditambah dengan corak yang warna apa, kuning pudar gini kayaknya, jadi tetap bagus. Di nomor 2 kita punya Kamen Rider Kids Laser Boost gitu ya. Tadi di episode 27 ya teman, saya lupa kasih tahu ya. Ini di episode 28. Ini adalah fase kedua dari Kamen Rider Kids kan ya. Ini masuk ke top 2. Kenapa nih ya kan ya? Soalnya ya, dari Kids Boost Mark II masuk ke Kids Laser Boost ini jauh lebih wow ya, jauh lebih wow gitu ya. Apalagi juga ini kan konsepnya kan merah dan juga putih gitu ya. Putihnya tuh pun dari armornya dari Laser Race apa, Laser Race Riser gitu ya, punya Season gitu kan, itu kan dipinjamkan gitu ya. Jadi asli ini bagus juga lah teman, karena membawa konsepnya tuh seperti teknologinya tuh dapet unsur kungfunya juga bagus kan ya, kayak unsur martial artsnya pun juga ada gitu ya. Jadi oke banget lah teman untuk sebutnya tuh sebagai super form dengan desain yang keren juga gitu ya. Apalagi kan desainer kan kayak rubah dia kan bisa apa ya, dia kan punya momen karena dimana dia tuh bisa marah juga kan ya terhadap si siapa namanya, si Niram gitu salah ya, atau sama si Jamato itu kan dia betul-betul marah besar gitu ya. Jadi momennya sih itu bagus banget ya. Apalagi dia juga lawan Dedek Beroba yang dari Gnatsu. Dan yang membuat double forms ini tuh terasa spesial gitu ya, karena ya yang ini tuh apa, nyutradarain untuk episode 26 sampai 28 ini tuh adalah Koichi Sakamoto gitu ya. Udah pasti ya temennya untuk super form yang seperti ini debutnya kalau barang Bapak Koichi Sakamoto, epic epic moment gitu ya. Betul-betul dibawanya tuh kita ya, tensinya tuh terasa tegang gitu ya, betul-betul membawa kita tuh kayak pak pikpuk gitu ya, betul-betul kayak ini hajar nih, hajar gitu ya. Apalagi juga pas lawan Beroba pun juga kayak puas banget aslinya, makan tuh ya Jamato Grampix gitu ya, betul-betul kayak
terasa tuh lega gitu ya, betul-betul flow-nya tuh bagus banget gitu ya untuk kita lihat kan ya. Apalagi kan ini si Eiza kan masuk ke Shogun game ini kan terasa ganteng banget kan ya, kayak si Tendo Souji atau enggak si apa namanya si Takumi Inui kan ya, rambutnya juga jadi gondrong gitu ya. Itu keren banget asli ya, apalagi dia kan bareng sama Zin ini kan dia kayak pose gitu ya kan ya, yang highlight tuh dah gitu ya, asli sih ya temannya. Desainnya ini salah satu desain favorit juga gitu ya. Laser boost yang kalau disamain sama Bavak ini pun juga udah berasa ini nggak bisa dilawan lah gitu ya. Laser boost ini apalagi juga betul-betul teknologinya dapat juga gitu ya, mewahnya ada ya kan ya. Slimnya ibaratnya seperti orang pakai baju apa ya untuk apa bela diri atau taekwondo atau apa gitu ya. Merah putihnya tuh bagus gitu ya, kayak keren banget asli, kayak mata birunya gitu ya. Jadi wow, asli ini teknologinya dapet, lawan berubahnya juga puas banget gitu ya. Gila, ini salah satu super form terfavorit lah gitu ya. Apalagi juga ini kan didukung juga dengan openingnya yang menyatu juga kayaknya dengan fight scene ini, jadi semakin bagus. Dan untuk nomor satu kita teman, yaitu adalah Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper. Selamat teman untuk Zero One ya. Ya jujur Zero One juga betul performanya paling keren sih ya teman ya. Karena simple, satu warna doang gitu ya. Tapi satu warna ini tuh intimidasinya dapet banget ya. Jadi karena tuh kayak si Zero One ini kan dalam dipaksa gitu ya untuk berubah jadi Zero One Metal Cluster Hopper sama si Amatsugai yang gagal maning gitu ya, yang dimana puas banget bro lihat dia tersiksa, walaupun Aruto lebih kesiksa lagi temennya yang di dalam arc ini gitu ya. Jadi kayak betul-betul berusaha banget kayaknya untuk dari isi tubuhnya ini sampai nggak gerak loh temennya, yang berinteraksi tuh cuma belalangnya aja gitu ya. Tahun 2020 tuh ibaratnya masih masa-masa pandemi lah gitu ya, tapi jujur ini tahun 2020 ini bisa loh ya kan mereka buat konsepnya tuh seperti apa ya, kayak Indang atau Induknya pun juga apa ya mengeluarkan belalang-belalang ini, jadi kayak membentuk armornya pun juga dari belalang-belalang itu kan ya, jadi kesannya tuh robotik sekali gitu ya. Desainnya itu loh temen ya, dia kayak desain duri-durinya tuh kesannya tuh kayak intimidasi lah gitu ya, mungkin sama kayak Jack Rivas gitu ya, dia apa lebih banyak durinya atau kayak platina gacha gitu ya. Tapi bro ini ibaratnya dia kayak apa ya, nggak terlalu kesana tuh terlalu ribet lah gitu ya desainnya ya, tapi intimidasi ya, ibaratnya tuh kayak pas lihat form itu kayak wow, si Arutonya terasuki lah kan sama artnya kan ya, atau enggak si apa namanya si formnya ini tuh bisa bergerak kan ya, apa kayak dia tuh perintah gitu ya sama si yang pakai form ini gitu ya. Terus pokoknya dia momen epicnya banyak lah teman, secara dari episode debutnya episode 22 gitu ya bagus, episode 24 tuh ya salah satu momen paling epicnya kayaknya pas Amatsugai apa terblow gitu ya dengan serangan pedang double blade-nya gitu ya dari si Zero One ini gitu ya, sampailah ya kayaknya dia tuh tobat gitu ya, terus sama si Tauser ini kayaknya si Zero One ini yang pastinya betul-betul bagus banget asli ya. Apalagi juga pas lihat dari sini warna abu-abu sama kuningnya ya nggak terlalu apa ya, kayak nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang gitu ya, jadi warna abu tuh mendominasi sekali gitu ya. Yang minusnya mungkin cuma senjata kuningnya itu ya teman, jadi kayak ya kurang nyambung aja gitu ya. Kalau misalkan warnanya juga itu ya apa ya sesuai dengan attach calibernya mungkin masih bisa masuk gitu ya, atau misalkan ya senjata daggernya ini tuh ada seperti attachment lagi gitu ya, warnanya sesuai misalnya warna kuning abu-abu atau gimana kan ya, mungkin lebih masuk gitu ya. Tapi sebenarnya juga untuk double blade ini juga tetap membawa konsep dari zaman ini tuh ya tetap high tech gitu ya. Dari asli ya teman, ini kan progress skinnya pun juga panjang loh teman ya, kayak bisa dilipat ke dalam gitu ya. Jadi ini pas debut pun juga saya kira itu kayak ke belakang ya teman, kayak masuk lagi gitu ya, tapi ternyata ke dalam ya. Asli ya teman, desainnya juga bagus, debutnya juga bagus gitu ya, ngeri gitu ya. Apalagi pas episode 30 tuh ya, 31, aduh gagal maning ya, betul-betul luar biasa banget gitu ya. Banyak sekali momen epicnya di super form ini gitu ya, jadi wow luar biasa epicnya teman ya. Jadi seperti itu teman untuk list-listnya.
Oke teman, kita urutkan lagi untuk ratingnya kan. Jadi untuk nomor 10 ada si Revised Thunder Gale, 9 itu ada Saber Mental Primitive ya, nomor 8 itu adalah Gulf Blizzard Sorbet, terus untuk nomor 7 itu Jack Rivas ya teman ya, nomor 6 itu Saber Primitive, nomor 5 itu kalau nggak salah Iron Gutcher ya teman ya, yang keempat itu Gauge Boost Mark II, ketiga itu si Platina Gachar ya, kedua itu Gauge Laser Boost, dan pertama adalah Serwan Metal Cluster Hopper ya. Itu ya teman untuk listnya, kalian suka yang mana nih dia untuk form-formnya yang pastinya sangat menarik perhatian kalian nih ya. Pastinya kalian komen bawah temannya untuk form-formnya seperti apa dan bagaimana hasil debutnya ya teman. Jadi jangan lupa teman, ditunggu untuk list berikutnya teman, mungkin upgrade form atau selebihnya gitu ya. Jadi tunggu teman untuk next episode. Oh my god. Oke, sampai teman di next video. Goodbye.